Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kelas 6. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tema 2 yaitu tentang bekerja sama mencapai tujuan, dimana di subtema kali ini kita akan membahas tentang IPS-nya, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah di subtema 1 kemarin kita sudah membahas detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, sekarang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena nyatanya setelah Indonesia merdeka itu bukan berarti selesai perjuangan bangsa Indonesia, melainkan Belanda kembali datang ke Indonesia bersama sekutu yang disebut dengan Nika. Awalnya kedatangan mereka di sini disambut hangat oleh bangsa Indonesia karena mereka menjanjikan perdamaian. Tapi hingga akhirnya justru keinginan mereka itu berbalik arah. Justru mereka ingin menguasai kembali Indonesia. Sehingga setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pertempuran atau peristiwa-peristiwa penting yang disebut dengan peristiwa heroik di berbagai wilayah di Indonesia. Di antaranya satu di Semarang, pertempuran 5 hari di Semarang, kemudian pertempuran di Surabaya, kemudian Ambarawa, kemudian ada di Yogyakarta, kemudian ada Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer 1 dan agresi militer 2. Nah, inilah peristiwa-peristiwa heroik atau peristiwa penting setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemudian yang dibahas pula di tema kedua ini adalah kalimat efektif bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya membahas kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik secara ejaan ataupun tanda baca. Jadi tanda bacanya harus benar, ejaannya harus benar, katanya harus sesuai dengan kamus bahasa Indonesia, kemudian mudah dipahami oleh orang yang membaca atau orang yang mendengar. Itu namanya kalimat efektif. Selain itu, kalimat efektif juga harus sistematis, artinya berurutan agar mudah dipahami, Misalnya, pembelajaran kali ini adalah tema 2 dan bahasa Inggris. Nah, itu kalimat efektif karena bisa dipahami kemudian sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selain itu, selain sistematis juga harus tidak boleh bertele-tele. Artinya tidak banyak mengulang kata agar supaya tidak melakukan pemborosan kata. Misalnya yang tidak termasuk kalimat efektif, para bapak-bapak, para ibu-ibu. Nah, itu termasuk tidak efektif karena banyak mengulang atau pemborosan kata. Harusnya para bapak dan ibu. Nah, itu baru kalimat efektif. Atau kalau nggak mau pakai para, boleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan para bapak-bapak dan para ibu-ibu. Nah, itu kalimat tidak efektif karena bertele-tele dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Atau contoh yang kedua, misalnya hari ini sangat panas sekali. Nah, itu tidak efektif karena pemborosan kata. Harusnya hari ini sangat panas tanpa ada kata sekali. Atau kalau mau hari ini panas sekali, gitu ya. Jadi dalam membuat kalimat yang tidak efektif menjadi efektif bisa dengan caranya, satu, kita buang beberapa kata yang tidak penting, kemudian kita baca kembali apakah sudah dipahami atau sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, teman-teman bisa membacanya di halaman 36 sampai 37. Di halaman 37 itu ada ayo berlatih mengubah kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat efektif. Kita lihat contoh pertama. Tidak efektif. Bagi semua siswa kelas 6 harus mengikuti kegiatan study tour. Di sini dianggap tidak efektif karena
terlalu boros kalimatnya, kemudian bertele-tele. Seharusnya menjadi efektif seperti apa? Siswa kelas 6 harus mengikuti study tour, cukup. Tidak usah ada bagi semua, ya. Karena kalau orang bilang siswa kelas 6 pasti itu semua paham semuanya berarti, ya. Siswa kelas 6 harus mengikuti study tour tanpa harus menyertakan kata kegiatan, karena yang namanya study tour itu sudah pasti orang paham itu adalah kegiatan, ya. Jadi yang namanya kalimat efektif boleh kita ringkas, ya. Kita harus pilih kalimat mana yang harus dipakai dan yang tidak dipakai. Kemudian di halaman 38 ini ada pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang ini terjadi pada bulan Oktober, tepatnya setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana di Semarang ini ada sebuah rumah sakit yang dijadikan sebagai markas oleh pemuda Indonesia, ya. Di situ datanglah Mayor Kido, ya. Si Mayor Kido ini adalah tentara Jepang yang memimpin pasukan Jepang kala itu, ya. Mereka datang ke Semarang, ya. Tujuannya itu untuk merebut Semarang, tapi dengan semangat yang berkobar, para pemuda Semarang bahu-membahu mengambil atau melucuti senjata tentara Jepang. Dan kala itu mereka, para pemuda Semarang berhasil melakukan hal tersebut, ya. Nah, kemudian di sekitar pukul 6 tentara Jepang melakukan serangan balasan. Setelah tadi mereka kalah dengan para pemuda Indonesia, mereka melakukan balasan kepada 8 anggota polisi. 8 anggota polisi istimewa di Semarang yang menjaga sumur air warga Semarang yang disebutnya dengan reservoir Siranda. Nah, di situ adalah sumber air minum orang Semarang, dan mereka membuat isu yang beredar adalah sumber air ini atau si reservoir Siranda ini mereka racuni. Hingga datang seorang dokter yang sangat gagah dan pemberani menghadang mereka, ya. Karena sudah mendengar sumber air itu diracuni, dokter ini bernama Dokter Karyadi datang ke sumber air tersebut untuk memastikan apakah betul sumur air ini diracuni. Ternyata di pertengahan jalan Dokter Karyadi justru dihadang dan terbunuh oleh tentara Jepang. Hingga akhirnya inilah yang menyulut amarah para pemuda Indonesia yang ada di Semarang, dan mereka melakukan pertempuran ini selama 5 hari, di mana 2000 jiwa warga Semarang dan 850 tentara Jepang itu meninggal, ya. Untuk mengenang jasa para pemuda, jasa para pahlawan di Semarang akibat pertempuran Semarang 5 hari di Semarang ini, Bapak Presiden pertama Insinyur Soekarno membuat tugu, yaitu Tugu Muda, ya, yang diresmikan pada tanggal 20 Mei 1953 dan dibangun pada tanggal 10 November 1950, ya. Nah, itu Tugu Muda ada di Semarang. Kemudian ciri khusus hewan dan manfaatnya. Di sini ada, kalau kemarin kita sudah tumbuhan, sekarang kita pindah ke hewan. Pertama, ciri khusus hewan, pertama semut. Semut itu punya antena tujuannya untuk radar mereka. Makanya suka kita lihat semut itu berjalan salaman papasan dengan temannya, tidak bertabrakan, ya. Kemudian kedua ada unta. Unta adalah hewan yang hidup di padang pasir. Maka ciri khususnya pertama berbulu mata tebal, tujuannya agar tidak mudah terkena debu. Di punuknya ada fungsi punuknya itu untuk menyimpan cadangan makanan dan cairan karena dia hidup di tempat yang kering, yang panas. Kemudian kakinya juga tebal dan besar, tujuannya agar tidak terperosok saat jalan di gurun pasir. Kemudian ada lebah. Lebah ini salah satu ciri khususnya dia adalah memiliki sengatan yang beracun, ya. Jika ada musuh yang ingin menghampirinya, ia melindungi diri dengan cara menyengat musuhnya dengan lebah. Kemudian ada kelelawar. Kelelawar disebut hewan nokturnal karena bekerja di malam hari, sedangkan di siang hari dia tertidur. Disebut juga
kelelawar memiliki ekolokasi karena dia memiliki radar, kerja di malam hari, tidak mentok pohon, tidak terkena batu, bisa mengetahui arah, bisa mendapatkan makanan karena dia memiliki ekolokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.